Rakyat punya kuasa, rakyat berhak bertanya, rakyat berhak menentukan jalannya negeri ini. Jumpa lagi di channel Negara Dalam Tanya bersama saya, Budi Utomo. Teman-teman sekalian, kita semua prihatin dengan kinerja DPR yang tidak optimal, disebabkan oleh banyaknya anggota DPR yang tidak memiliki kualifikasi dan kapasitas yang cukup. Oleh karena itu, teman-teman, kali ini saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama berpikir secara objektif dan rasional untuk memberikan masukan perlunya perbaikan di dalam sistem pemilu anggota DPR ke depan. Yaitu, menurut saya ada dua hal. Pertama adalah mengenai mekanisme dalam proses penyusunan caleg DPR, dan yang kedua adalah mengenai persyaratan untuk menjadi anggota DPR. Mengenai mekanisme yang selama ini proses penyusunan anggota DPR ini tertutup oleh masing-masing partai politik. Masyarakat praktis tidak dilibatkan. Oleh karena itu, gagasan saya ke depan, partai politik harus minimal setahun sudah menerima pendaftaran caleg-caleg anggota DPR 1 tahun sebelum pelaksanaan pileg atau pemilu anggota DPR berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar rakyat luas bisa ikut menilai apakah caleg-caleg yang diajukan oleh partai-partai mereka memang mempunyai kualifikasi, mempunyai integritas yang baik, mempunyai moral yang baik, tidak mempunyai catatan cacat di mata masyarakat. Artinya, rakyat berhak menilai caleg-caleg yang diajukan oleh tiap-tiap partai politik. Itu sebabnya 1 tahun sebelumnya, partai harus membuka ruang kepada seluruh masyarakat proses pendaftaran, untuk kemudian disampaikan secara terbuka kepada publik siapa-siapa saja yang telah mendaftarkan sebagai caleg di partai-partai masing-masing. Dengan ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut menilai apakah caleg-caleg yang mendaftar di masing-masing partai ini benar-benar punya kualitas yang baik, mempunyai integritas yang baik, mempunyai moral yang baik, dan tidak punya catat di mata masyarakat. Paling tidak, partai memberi ruang paling tidak selama 3 bulan untuk rakyat bisa menilai caleg yang diajukan. Dengan demikian, sejak awal rakyat dilibatkan partisipasinya untuk menilai, mengapresiasi caleg-caleg yang diajukan oleh masing-masing partai politik. Yang kedua, partai diwajibkan untuk mengajukan calon-calon anggota DPR dari tiap provinsi dengan kuota 40% minimal untuk caleg perempuan agar representasi keterwakilan daerah terpenuhi. Ketiga, setelah proses memberikan pandangan penilaian masyarakat berlangsung, maka kemudian partai mendaftarkan caleg-caleg yang sudah terseleksi oleh masyarakat, yang sudah dinilai oleh masyarakat, untuk diajukan ke KPU. Artinya, screening awal, rakyat selama 3 bulan sudah bisa menilai caleg dari masing-masing. Sebagai contoh, konkretnya, Partai A, untuk Provinsi Jawa Tengah, mengajukan caleg A, B, C, mulai nomor 1 sampai sekian puluh barangkali. Diumumkan ke publik. Dan syaratnya harus penduduk provinsi yang bersangkutan. Di Provinsi Jawa Tengah, maka caleg yang dicalonkan harus penduduk Jawa Tengah. Rakyat Jawa Tengah berhak menilai apakah orang-orang yang dicalonkan oleh partai ini mempunyai nama yang baik, punya integritas, tidak punya cacat atau bagaimana. 3 bulan adalah ruang buat rakyat untuk bisa memberikan masukan. Setelah itu, partai yang bersangkutan baru bisa mengajukan kepada KPU. Mereka yang mendapatkan penilaian buruk oleh masyarakat, wajib oleh partai tidak dilanjutkan. Inilah bukti betapa sejak awal rakyat dilibatkan untuk berpartisipasi, menentukan siapa yang pantas mewakili mereka duduk menjadi anggota DPR. Kemudian, baru kemudian partai yang bersangkutan mengajukan pendaftaran mereka yang dicari caleg
ke KPU. Itulah mekanisme dalam proses rekrutmen anggota DPR. Kedua mengenai persyaratan, menurut saya perlu ada persyaratan yang ketat. Yang pertama, harus sudah menjadi anggota partai yang bersangkutan, minimal setahun secara aktif. Jangan sampai terjadi caleg-caleg dari partai tersebut partai karbitan atau dadakan. Menjelang pemilu baru mendaftarkan diri sebagai caleg. Karena faktor kedekatan dengan pimpinan partai atau faktor transaksi politik antara caleg yang bersangkutan dengan pimpinan partai. Yang kedua, harus berpendidikan minimal sarjana. Agar kualifikasi minimal untuk calon anggota DPR itu sudah paling tidak mempunyai standar intelektual yang terukur. Kalau sekarang, pendidikan untuk calon anggota DPR minimal SLTA, ke depan minimal sarjana. Ketiga, setiap caleg yang didaftarkan kepada KPU oleh partai masing-masing kemudian wajib mengikuti tes potensi akademik yang diselenggarakan oleh KPU oleh lembaga independen yang kredibel yang ditunjuk oleh KPU, misalnya Bappenas. Mereka yang telah melakukan tes potensi akademik, caleg-caleg yang diajukan oleh partai, mana yang memenuhi kualifikasi dan mana yang tidak. Mereka yang telah memenuhi kualifikasi itulah yang berhak terdaftar sebagai calon anggota legislatif. Yang tidak secara otomatis tidak layak menjadi anggota DPR. Teman-teman, kalau ini bisa dilakukan, saya punya keyakinan akan banyak anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, generasi muda kita yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, dan juga banyak berpendidikan di luar negeri, yang punya wawasan luas, akan berbondong-bondong mencari calon anggota legislatif. Karena ke depan, dengan sudah tidak diberlakukannya parliamentary threshold dan pembagian dapil, caleg tidak perlu dana besar. Mereka paling biaya administrasi, biaya untuk mengikuti tes potensi akademik, dan biaya publikasi yang sangat murah karena bisa dilakukan dengan media sosial. Kita jumpa di topik berikutnya di channel Negara Dalam Tanya bersama saya. Wassalam.